Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Meneruskan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau masih membahas tentang tawassul. Qala al-musannifu rahimahullah, at-tawassulu biqabrin nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Umar radhiyallahu ta'ala an. Berikut adalah tawassul dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kepemimpinan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Wa qala al-Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi, al-Imam al-Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi berkata, qala akhbarana Abu Nasr ibn Qatadah wa Abu Bakar al-Farisi qala, mereka berdua berkata, haddatsana Abu Amr ibn Mutar qala haddatsana Ibrahim ibn Ali az-Zuhali قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك قال, dari Malik قال, beliau berkata, أصاب الناس قحط في زمن عمر ibn al-Khattab, di masa kepemimpinan Sayyidina Umar orang-orang ditimpa dengan kekeringan yang luar biasa. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang laki-laki mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki tersebut berkata, faqal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istasqillaha li ummatik fa innahum qad halaku. Jadi seorang laki-laki tersebut itu datang ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah untuk umatmu karena mereka telah binasa, ya, karena kekeringan, tidak ada yang bisa mereka minum. Fa'atahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil manam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya dalam mimpinya, dan dia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqala i'ti Umar fa'aqri'hu minni salam. Hendaklah kamu datang kepada Umar dan sampaikan salam dariku kepadanya. Wa akhbirhum annahum musqaun, dan kabarkan kepada mereka bahwa mereka akan diberi hujan. Wa qullah, dan katakan pada Umar, alaika bil kais, al-kais, katakan kepadanya hendaknya engkau bersikap cerdas, bijak. Ini pesan dari Rasulullah SAW lewat mimpi laki-laki tersebut. Akhirnya karena didatangi mimpi dari Rasulullah SAW, dan juga di sini juga ada pesan dari Nabi SAW yang harus disampaikan pada Sayyidina Umar. Akhirnya fa'ata ar-rajulu fa'akhbara Umar. Akhirnya laki-laki itu pun datang dan menceritakan mimpinya kepada Sayyidina Umar. Faqal, lalu ketika Sayyidina Umar mendengar cerita tersebut dan juga dipesan agar bijak, ya Rabb, ma alu illa ma ajaztu an. Kata Sayyidina Umar,
Ya Allah, aku tidak pernah lalai kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Wa hadza isnadun sahih, dan sanad dari riwayat hadis ini itu sahih. Jadi di sini ada tawassul yang dipraktekkan oleh laki-laki tersebut. Tawassul dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Ibn Abi Syaibah وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر على الطعام. Ibn Abi Syaibah juga meriwayatkan hadis yang sama dengan sanad yang sahih. Beliau berkata hadatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash an Abi Shalih As-Samman an Malik ad-Dar. Dari Malik ad-Dar, beliau adalah khazin Umar ala ta'am. Beliau adalah bendahara Sina Umar dalam urusan pangan. Qal asaban nasa qahtun fi zamani Umar radhiyallahu anhu. Telah terjadi kekeringan di masa Sina Umar radhiyallahu taala anhu. فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال, lalu datang seorang laki-laki ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Rasul, mintakan hujan untuk umatmu kepada Allah karena mereka telah binasa. Akhirnya fa'utiya rajul fil manami faqila lahu i'ti Umar al-hadis. Maka ceritanya sama dengan hadis yang tadi. Wa qad rawa Saifun fil Futuh. Saif juga meriwayatkan dalam Al-Futuh anna alladhi ra'a fil manami al-madhkur huwa Bilal ibn al-Haris al-Muzani ahadis sahabah. Beliau menyebutkan bahwasanya yang bermimpi tadi namanya adalah Bilal ibn al-Harith al-Muzani. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar mengatakan isnaduhu sahih, dan sanad dari hadisnya sahih. Wa lam yaqul ahadun min al-a'immati alladzina rawaw al-haditsa wala man ba'dahum mimman marra bitasanifihi min al-a'immati innahu kufrun wa dhalal. Jadi hadis tersebut sudah diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, ya, sudah diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, dan tidak satu pun dari mereka perawi hadis itu mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan sahabat ini yang minta ke kuburan Nabi agar dimintakan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun dari mereka yang mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan laki-laki sahabat tadi adalah kekufuran dan kesesatan. Tidak satu pun dari mereka. Yang mana perawi hadis ini bukan orang kaleng-kaleng, mereka itu luar biasa dengan karangan mereka. Mereka itu adalah tokoh-tokoh hadis yang luar biasa. Wala ta'ana ahadun fi matnil hadits bihi. Bahkan tidak satu pun dari para ulama rawi hadis yang ada di hadis ini, tidak satu pun dari mereka yang mencela akan matan hadis ini. Wa qad awrada hadzal hadits Ibnu Hajarin al-Asqalani wa sahhaha sanadahu kama taqaddam. Bahkan hadis ini juga diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau ini luar biasa, dan bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani menanggapi bahwasanya hadis ini itu sahihun sanadu. Sanadnya sahih. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Wa huwa man huwa fi ilmihi wa fadlihi wa waznihi baina huffadhil hadits mimma la yahtaju ila al-bayani wa ila bayanin wa tafsil. Dan beliau adalah Imam Ibnu Hajar ini adalah tokoh besar dalam ilmu, keutamaan dan kedudukannya di antara hafid-hafid hadis,
yang tidak perlu lagi dijelaskan panjang lebar latar belakang dari Imam Ibnu Hajar. Kalau sudah Imam Ibnu Hajar sekelas beliau mengatakan sahih, maka tidak bisa diragukan lagi. Hakadha. Thumma qala al-musannifu tawassulul muslimina bihi sallallahu alaihi wasallam yaumal yamamah. Berikut adalah tawassulnya kaum muslimin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal yamamah, di peperangan Yamamah, yaitu perangan antara sahabat Khalid bin Walid dengan Musailimah al-Kadzab. Dan yang saya dengar dari guru-guru saya itu ketika mengatakan Musailimah itu Musailimah, tapi yang masyhur di Al-Sinah, yang masyhur di lisan orang-orang adalah Musailamah. Wallahu alam. Tapi yang maksud adalah satu orang ini. Tapi yang saya dengar dari guru-guru pas ngaji itu Musailimah. Ala kulli hal, di sini ketika terjadi peperangan di Yamamah. Yamamah itu nama tempat, nama suatu tempat di Saudi Arabia kalau sekarang. Yamamah. Dan di Yamamah itu ada Musailimah al-Kadzab yang mengaku nabi atau mengatakan bahwasanya nabi ini nubuwah, kenabian ini dibagi dua. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua ini Musailimah. La ilaha illallah. Zakara al-Hafiz Ibnu Katsir anna syi'ar al-muslimin fi mawqi'atil yamamati kana ya Muhammadah. Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa seruan kaum muslimin dalam pertempuran yang terjadi di Yamamah, jadi mereka itu punya kalimat atau apa ya istilahnya, slogan gitu. Ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah gitu. Jadi seperti itulah seruan kaum muslimin ketika peperangan Yamamah. Qala ma nasuhu, beliau akan menukil nas asli dari Al-Hafiz Ibnu Katsir. Wa hamala Khalidun ibnul Walid hatta jawazahum. Khalid bin Walid itu ketika itu menyerbu hingga melewati barisan mereka. Wasara lihyali Musailimah wa ja'ala yataraqqabu an yasila ilaihi fayaqtulahu. Jadi sahabat Khalid bin Walid ia berangkat ke arah Musailimah dan terus mengamati kesempatan untuk membunuh Musailimah. Thumma raja'a thumma waqafa baina as-saffaini wa da'al baraz. Lalu beliau itu kembali setelah setelah melewati barisan mereka, beliau itu kembali lalu berdiri di antara dua barisan dan menantang duel ya, sambil beliau itu berkata, ana ibnul Walid al-Aud, ana ibnu Amir wa Zaid. Jadi beliau mengatakan seperti itu, saya adalah anak Walid, anaknya Walid al-Aud, ana ibnu Amir wa Zaid. Thumma nada bi syi'aril muslimin. Kemudian beliau menyerukan seruan kaum muslimin. Wa kana syi'aruhum yauma idzin ya Muhammadah. Dan seruan mereka di hari itu adalah ya Muhammadah, ya Muhammadah. Ini adalah bentuk tawassul. Ya Muhammadah, ini bentuk tawassul. Artinya meminta kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tawassulu bihi sallallahu alaihi wasallam fil maradi wasyada'idi. Berikut juga ada keterangan tawassul dengan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit dan kesulitan. Anil Haythami ibni Hanash
قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فخذرت رجله. Diriwayatkan dari Haitham bin Hanash, ia berkata, kami sedang bersama sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, lalu kaki beliau itu kram atau mati rasa gitu. Maka faqala lahu rajulun, lalu ada seorang berkata kepadanya, uzkur ahabban nasi ilaik, sebutlah nama orang yang paling kamu cintai. Lalu beliau mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama faka'annama nashita min iqal. Maka beliau pun bisa berdiri seakan-akan terlepas dari ikatan. Allahu Akbar. Ini adalah bentuk tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyembuhkan siapa coba? Yang menyembuhkan apakah Nabi? Ya tidaklah. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa an Mujahidin. Jadi di sini bukan sahabat itu syirik ya. Bukan. Karena mereka meyakini bahwasanya yang an-nafi wad-dar hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Mujahidin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Mujahid dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, khadirat rijlu rajulin 'inda Ibnu Abbas. Berarti di sini hadis lain ya. Hadis lain cuma isinya sama, agak mirip. Khadirat rijlu rajulin 'inda Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ditemukan bahwasanya ada kaki seorang yang mati rasa, kram gitu, di dekat sahabat Abdullah bin Abbas. Faqala lahu Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas berkata kepadanya, uzkur, sebutlah orang yang paling kamu cintai. Ya, sebutlah orang yang paling kamu cintai. Faqala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allah. Lalu beliau mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba khadruhu. Akhirnya mati rasa tersebut hilang. Fahadha tawassulun fi suratin nida. Maka ini adalah bentuk tawassul dalam bentuk seruan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha